Saya Kamil Ahmad. Saya Muhammad Adnin. Saya Dul. Saya Baron Jaya Santika. Saya Eko Supriyanto. Saya Muhammad Ibrahim Latini Kadir. Muhammad Faisal Sah. Yujin Junaria. Ahmad Fadilah. Rizky Pradana. Yaki Jalu. Siap. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi nih. Kali ini kita mau bahas apa ya? Apa Bang Jujun? Diafragma. Oh, diafragma. Diafragma Indonesia. Diafragma Indonesia Raya. Jadi hari ini kita baru kumpul-kumpul kita aja nih. Ngopi-ngopi, makan-makan juga, ngomongin tentang diafragma Indonesia Raya. Oke, kita punya dua sesepuh di sini tentang diafragma Indonesia Raya. Langsung aja ya, kita tanya-tanya. Oke. Di mana ente? Siap. Oke, kenalin dulu nih. Senior kita dari Tangerang. Ya. Kebetulan gue jurusan dulu kuliah jurusan teknik. Ya. Oke. Baron Jaya Santika, jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Oke, Arab. Bang Iya. Jujun, Kang Bang Jujun Baron. ini. Oh, Bang Jujun, Kang Baron. Siap. Sorry guys, lupa. Jadi, Ya. Bang Jujun, Kang Baron ya. Coba ceritain dulu sih. Dari mana itu asal mula diafragma? Oke. Siapa dulu ya? Kang Baron dulu. Oke, ya. siap. Silakan, Kang Baron. Jadi gini, diafragma itu bermula dari biar bahasa keren ya, kita pakai keresahan. Keresahan kita waktu itu anak-anak alumni fotografi KMPF itu sering nongkrong, ngobrol, tapi ngumpul makan pulang. Nah, dari hal itu saya berpikir nih kayaknya bisa lebih diberdayakan deh. Maka waktu itu saya ngobrol sama Jun, rasanya sayang banget ya kalau kita cuma ngumpul, ngobrol, makan, bubar. Nggak ada sesuatunya gitu loh. Nah, gimana kita bikin sesuatu yang bermanfaat, lebih bermanfaat untuk KMPF ini, untuk anggota KMPF awalnya begitu. Lalu ya Itu 2000 berapa itu ya? lupa ya 2004, 2005 kalau nggak salah itu. Nah, itu Oh, 2004, 2005 ya? Iya, sekitar itu. Nah, waktu itu kita habis ngumpul di satu tempat, terus Jun ke rumah saya. Saya bilang, Jun, ceritain keresahan-keresahan kayak begini. Ya udah, kita bentuk aja lah apa gitu. Akhirnya ya dengan Jun, terus ada awalnya sih berdua di rumah saya ngobrol seperti itu. Terus di lain waktu saya ketemu sama Ical, terus apa lagi ya, Ocit kalau nggak salah. Lalu terbentuklah cerita gimana lah ya. Terus kita ngumpul di satu rumah makan di kawasan Rawamangun, terbentuk nama diafragma. Nah, itu dia. Itu tadi sejarah diafragma. Oke, diafragma itu apa sih sebenarnya? Orang-orangnya siapa aja? Bang Jujun mungkin cerita. Siapa sih orang-orang Ya, diafragma tuh? jadi gini. Dari mana cerita itu diafragma tuh? Ya, karena kan kita kumpul itu adalah dari awalnya memang teman-teman dari organisasi namanya KMPF ya. Nah, KMPF guys. James juga boleh ngomong. Oh iya, kelompok lupa. Maaf. Kelompok mahasiswa peminat fotografi. Nah, ini organisasi yang sudah berdiri di tahun 1980. 80. Ya, jadi insya Allah tahun ini 40 tahun. Ya. Nah, awal setelah kebentuk nama itu memang kita ada case pertama adalah dari awalnya tuh gua dapat informasi dari anak teknik, kebetulan gua jurusan teknik. Wow. Di mana di senior kita yang namanya Bang Edi Mariadi itu terkena suatu penyakit aneh. Ya. Yap. Penyakit aneh di mana sel darah putihnya naik ke mata sehingga sampai menimbulkan buta pada matanya. Dengan kondisi dia yang waktu itu memang sebatang kara. Ya, orang tuanya sudah tidak ada segala macam dan butuh biaya banyak. Teman-teman teknik hubungin gua. Jun, gimana nih kita ini? Ya udah, nanti gua hubungin anak KMPF aja. Jadi kita ada 2 donasi waktu itu untuk Edoy. Dan waktu itu belum kepikiran dana itu dari mana gitu loh. Akhirnya dengan adanya Diafragma Foundation itu kita open donasi dan alhamdulillah dari mulai biaya pengobatan sampai kita menikahkan sampai lamaran ya. Oh, mantap boy. Itu luar biasa. Dan itu 2 kali kita jalan. Pakai mobil bodong gua tuh. Oh, iya. Kijang hijau royo-royo. Pertama berangkat gua Roy Indra ya. Roy Indra. Ical 2 kali udah berangkat yang Baron ya. Nah, kita berempat ya. Berempat. Yang nikahin baru ada si lamaran.
Yang seminggu kemudian itu kita nikahin lagi. Mobil gua sampai jeblok itu, hancur patinanya. Dia 2 kali nikah dia? Enggak, lamaran dulu. Oh, lamaran dulu. Lamaran dulu, habis itu nikah dengan teman-teman anak teknik, kita janjian di sana. Iya. Waktu itu masih ada, dan anak teknik itu juga mayoritas yang anak MPEP juga, Teddy, terus almarhum Hasim. Oh. Siapa lagi ya? Siapa? Banyak ya anak teknik waktu itu. Kita Banyak janjian, sih, lupa. pas pulangnya kita bareng waktu itu kan. Hmm. Ya alhamdulillah. Nah itu case pertama Edoy. Setelah itu kita alhamdulillah di Diafragma Foundation setelah sekian belas tahun berjalan itu sudah banyak sumbangsi khususnya buat teman-teman KMPF, dan juga kita pernah punya program untuk anak-anak yatim berprestasi. Ini dulu di luar dari anak KMPF. Program ini berjalan berapa lama sih Ron? Ya lumayan ya. Lumayan lah, 2 Setiap tahun. bulan kita support. Jadi kalau yang SD berapa, SMP itu yang berprestasi, yang juara 1, 2, 3 di kelas. Dan alhamdulillah itu dari donasi dari teman-teman KMPF. Nah, kita jadi waktu itu memang belum, sampai sekarang pun belum ada open donasi dari luar KMPF. Jadi ini sebetulnya cikal bakal berdiri dia berapa, dan itu memang semua yang terlibat di dalamnya adalah para alumni kelompok mahasiswa peminat fotografi. Oke, Itu, jadi guys. ini intro dulu sedikit nih ya. Jadi kalau bisa disimpulkan adalah Diafragma Indonesia Raya yang katanya hari ini terbentuk itu adalah dari kelompok mahasiswa peminat fotografi Yang kampus UNJ. namanya Diafragma Foundation awal. Nah, dari namanya awal waktu itu disepakati Diafragma Foundation. Jadi hari ini ceritanya kita ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi gitu Kang Baron. Ya, betul. Itu menghasilkan namanya Diafragma Indonesia Raya. Oke, mungkin kenapa sih hari ini bisa berubah jadi namanya Diafragma Indonesia Raya? Ini harus panggil satu orang lagi nih, yang Satu orang lagi nih ya? Ini yang, Oke. yang tahu sejarahnya. Oke, Ah, coba sebentar. coba. Sini. Sini. Tapi gini, mungkin sedikit nambahin dari yang Oh iya, Jun siap. jelasin. Ya. Donasi itu satu tadi yang belum diungkap, kita pun pernah berdonasi untuk pesantren. Kita membelikan mesin alat pencacah ya? sampah. Ya. Karena pesantren itu dengan lokasinya yang luas, banyak sampah-sampah daun, itu sangat produktif kalau bikin pupuk kompos. Dan kita berhasil mengumpulkan dana 8 juta, kita beliin mesin pencacah sampah. Itu 8 juta itu harganya 7 juta, tapi bawa dari pabrik ke sananya itu sewa itu 1 juta. Karena lokasi di mana cukup jauh. Di Tenjo, Bogor. Tenjo ya? Bogor ya? Tenjo, iya. Sampai sekarang masjidnya masih ada. Masih ada. Masjid ya? Mesinnya. Oh, mesin. Mesinnya untuk Barangnya produksi. masih ada ya. Oke, berikutnya lanjut. Oh iya, sini nih. Bisa cerita kali. Ini ada narasumber lagi, satu lagi. Kenapa ini ya? Kenapa namanya Diafragma Indonesia Raya? Sini, masuk sini. Tadi kan kita udah bicara tentang Diafragma Foundation. Kemudian kenapa tiba-tiba berubah kok jadi Diafragma Indonesia Raya? Kayaknya ada settingan tertentu nih dari sesuatu partai itu, atau ditekan-tekan supaya jadi apa, ngambil manfaat gitu. Bener nggak? Alasannya sederhana, Oh, saya sederhana, guys. nggak disetujui sama notaris. Jadi cuma nama itu doang yang disetujui. Cuma kan kongko, ada info kayaknya kalau perkumpulan atau yayasan nama satu aja cukup, sedangkan kita namanya selama ini cuma satu, ya nggak masukin satu yayasan Diafragma. Dijawab notaris, ditolak, mungkin ini bahasa asing, ngotot di gua. KBBI ada Diafragma. Pak, Diafragma bahasa Indonesia, bukan bahasa asing. Gini aja deh, lu cari alternatif. Pokoknya dua kata kayak apa, gue share tuh. Ada muncul lagi pilihan baru, di share pilihannya makin banyak tuh. Kita Diafragma Indonesia, Diafragma Nusantara, terus Diafragma bersatu. Diafragma perjuangan nggak ada sih yang ngusulin. Alergi sama PDI. Dimasukin lagi ke notaris. Notarisnya bilang semua ditolak. Kalau mau saya nyoba masukin yayasan kita Diafragma Nusantara. Enggak lah Pak, besok aja saya kasih tahu. Kayaknya nggak banget deh kalau pakai gitu-gituan. Akhirnya diusulin lagi semalam, ada usulan dari Bang Jujun, Bang Kamil, Kang Baron. Akhirnya yang masuk input
Yayasan Diafragma Indonesia Raya. Oke, sesimpel itu guys. Iya, sesimpel itu. Nggak ada skenario. Simpel paling gua. Jadi nggak ada urusannya sama partai ini raya, nggak Oh, ada. nggak ada. Partai ini raya nggak ada. Walaupun kita berharap sumbangannya dari sana sih. Oke, iya, siap. Perlu Jadi itu. kalau emang mau nyumbang ya monggo aja, kita sih tampung aja ya. Terus apa lagi ya? Tunggu, Yayasan Indonesia Raya itu kan kalau disingkat Yadir ya. Oh, Yadir ya. Jadi agak-agak mirip lendir lah gitu. Jadi agak. Apa hubungannya lendir sama Yadir? Lendirnya Yadir. Ini cocok sama semangat sebelumnya. Nanti kalau bikin turunan lembaga, misalkan kita mau bikin lembaga yang khusus anak KMPF isinya, kalau ini kan akan kita open, bikin komunitas Diafragma Indonesia Raya, disingkat Kodir. Enak banget ya nggak? Kayaknya ada teman kita yang namanya Kodir ya. Iya. Abdul Qadir. Abdul Qadir. Nama keluarganya Kodir nih bang. Kodir ya. Oke. Oke, Oke, sementara itu aja ya. sementara itu dulu. Thank you Bang. Edit ya. Musiknya hilang ya. Mana lu? Pala bagian. Action. Pala bagian, sini pala bagian. Siapa? Panggilin dong Ketua Diafragma Indonesia Raya. Kenapa jadi gua yang disuruh? Kan lu kepala bagian. Bagian apaan? Bagian disuruh-suruh. Siap. Oke, Bang Jujun, Kang Baron. Jadi hari ini kita udah menentukan ya. Tadi kalau nggak salah atau semalam sebenarnya sih tepatnya ya. Tepatnya semalam, teman-teman. Kita udah menentukan Ketua Yayasan Indonesia. Lupa. Ketua Yayasan Diafragma Indonesia Raya. Siapa itu namanya? Ini dia. Silakan perkenalkan diri. Oke, saya Eko Supriyanto. Saya juga Jaim. Ketua yayasan gitu loh. harus. Saya juga alumni KMPF, ya kan. Nah, ceritanya saya tuh masuk ke jadi ketua yayasan sebenarnya bukan karena keinginan atau ambisi apa-apa, tapi tapi masalahnya gue dijorogin. Gue tahu motivasi lo pada nyuruh gue jadi ketua yayasan. Tapi udahlah, niatnya apa? Tujuan baik dari Yayasan Diafragma Indonesia ini, ya kan? Yang penting tujuan baik itu. Jadi tadi sejarahnya, jadi ceritanya dijorogin ya? Menurut gue dijorogin. Dijorogin. Gimana Kang Baron? Emang iya. Kang Jujun setuju nggak nih dijorogin? Enggak lah, itu Oh, lah. Emang kompetensinya udah cukup bagus untuk jadi ketua. Itu kan gak sembarangan. Ical tuh dengan berbagai pertimbangan pasti udah paham bahwa Eko tuh punya potensi yang untuk memimpin kita menjadi ketua yayasan. Iya. Jadi ini sejarah. Walaupun kelihatan kita bercanda dan ujung-ujungnya kita sudah benar-benar terukur lah gitu. Gitu ya. Secara kita udah mengenal lebih dari 20 tahun ya. Betul. Jadi Gitu loh. tambahan lagi nih, berkawannya lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Perkenalan lagi. Oke. Oh ini dia. Ya. Yang baju hijau adalah Ketua Yayasan Diafragma Indonesia Raya. Ya. Silakan. Gue Eko Supriyanto ya. Kalau di KMPF mungkin angkatan F16, plus 16. Wah, pesawat ini. Yo apalagi Lanjutin. Oke. Kenapa tadi ceritanya tiba-tiba dijurukin jadi Ketua Diafragma? Nah ini Indonesia Raya? feeling gue juga udah agak nggak enak sebenarnya. Aduh. Ketika di telepon duo, wah Ical ngomong sebenarnya gue lebih suka jadi tim hore gitu kan. Tim hore ya, tim Tim hore. tepuk tangan Tapi ya gimana ya? Pikir-pikir gue balik lagi. Pendiri-pendiri Diafragma Foundation, apa namanya, awal mulanya Yayasan Diafragma Indonesia ini, niatnya bagus banget gitu kan. Jadi ya udahlah, gue niatnya di sini mungkin ladang amal gitu kan, amal, ya, minimal kayak gitu. Makanya begitu kita ngobrol di sini, kalau kita mau cari duit atau mau cari profit, ya kita nggak usah bikin yayasan, Betul. bikin PT. Yoi. Tapi karena tujuannya bikin yayasan, ya udah, gue setuju deh. Oke deh, mau walaupun gimana, yang penting teman-teman dukung. Siap, Gitu aja. support ya. Siap. Jadi begitu ya, Kang Baron ya. Iya. Kesimpulannya hari ini adalah kita mendapatkan ketua baru, Ketua Yayasan Diafragma Indonesia Raya. Oke, kayaknya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya harus ganti host nih kayaknya nih. Silakan nih. Assalamualaikum. Ting.
Gantian. Tadi gue pegang kamera, sekarang yang pegang kamera tuh host sebelumnya. Ketemu lagi sama gue Satria Petir. Satria Petir. Kasih Satria Petir. Kenapa Satria Petir? Ya karena petir. Untuk bukan Satria Baja Hitam. Aduh, harusnya itu, cuma udah punya orang lain. Nah, gue sama Bang Eko, Bang Baron sama Bang Jujun. Kira-kira kedepannya mau gimana nih Bang? Si Diafragma Yayasan Diafragma Indonesia Raya itu mau gimana dan mau kemana? Siapa dulu nih? Serah, Ya. ketua dulu deh. Ketua dulu, ketua. Oke, kalau gue secara pribadi pengen Yayasan Diafragma Indonesia ini mensejahterakan khususnya minimal di anak-anak KMPF karena awal terbentuknya di KMPF. Nah, umumnya siapa tahu nanti Yayasan Diafragma Indonesia bisa besar, kemudian bisa mensejahterakan orang lain. Itu aja intinya, poinnya, ya. Kalau buat Bang Baron, Ya berangkat dari apa sejarah Diafragma Indonesia Raya ini atau sebelumnya Diafragma Foundation, yaitu fundraising ya namanya ya. Jadi ini untuk apa? Untuk kita Menggalang membantu dana. sesama, menggalang dana, membantu sesama. Nah, menggalang dana ini nantinya di Diafragma ini juga tidak hanya dari apa sumbangan teman-teman gitu, enggak. Tapi yayasan ketika nanti ini terbentuk, kita berharap kita bisa mencari sesuatu yang lebih besar lagi dan bisa mempunyai kas yang lebih banyak sehingga lebih banyak lagi yang bisa kita bantu. Seperti itu. kalau Bang Jujun, Ya sebetulnya intinya sama. Karena ini kan dari Diafragma Foundation yang awalnya kita target penerima manfaatnya hanya sebatas para alumni KMPF itu. KMPF dulu IKIP Jakarta, sekarang UNJ ya. Sekarang insya Allah dengan brand yang baru Yayasan Diafragma Indonesia Raya, berarti kita punya target yang lebih besar, yaitu se-Indonesia Raya penerima manfaatnya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan ini terwujud. Dari dulu adalah cita-cita kita ya Ran ya, bahwa kita bisa memberikan sumbangan untuk anak-anak yatim se-Indonesia Raya. Amin. Amin. Ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Sebetulnya ini sudah cukup lama kita menunggu legalitas Diafragma selama lebih dari 15 tahun ini. Dan hari ini di tempat yang cukup bersejarah, di kafe lapernya Mbak Bu Ari. Ari Sayekti. Nah ini Mbak Ari, nah pemilik kafe ya. Halo. Hai. Insya Allah dengan izin Allah tentunya langkah kita yang kelihatannya kita senang bercanda, tapi insya Allah ini semuanya manfaat dan sangat serius ya. Kita berusaha untuk komitmen dan memang selama ini cukup komitmen ya. Diafragma apapun yang terjadi tetap berjalan ya. Terima kasih khususnya buat teman-teman yang support selama ini, dan insya Allah setelah legalitas jadi kita akan bisa lebih fokus lagi tentunya ya dengan Amin. nanti ketua yayasan. jadi Mas bukan Eko. baru ya Bang ya? Bukan baru ini. Bukan baru ya, jadi Iya. udah ini Sejarahnya cukup panjang ini. Panjang ya? Panjang luar biasa. Jadi semoga apa yang kita usahain di sini lebih bermanfaat ke depannya gitu Insya ya. Allah, jauh lebih banyak lagi manfaat yang. Kalau spesifik program kerjanya apa Bang? Misalnya kita ngapain gitu? Nah mungkin nih silakan Mas Bang Eko. Ya kalau spesifik program kerjanya sih belum kita bahas secara utuh karena kayak di rapat hari ini aja kita baru ngebahas masalah legalitas karena legalitas yang tadi seperti Kak Jujun bilang udah ditunggu 15 tahun nih, makanya hari ini kita punya target bahwa pokoknya langsung paling lambat 2 bulan dari hari ini legalitas sudah harus kita pegang. Itu program kerja baru kita akan bahas setelah itu, tapi yang jelas ya, yang jelas tujuan utama ini adalah misi sosial, ya, misi sosial. Dimana kalau kita sudah berniat di hati kita udah untuk bersosial, insya Allah Allah akan ngasih jalan. Amin. Ya. Oke, Pak Hos. Oi, titip endorse teman-teman KMPF atau semuanya ya enggak. Ini kan di kafenya teman kita juga ya enggak, senior kita juga Mbak Ari. Mampir-mampir ke sini ya. Mampir-mampir ke sini ya. Kalau ke jalan Pisangan sama 3 nomor 4. Kalau mau order kemana Bu Ari? GoFood. GoFood. Ada bapak-bapak. Atau order langsung nomor telepon? Ada di bawah. 0809 Ical gini gua bayar. Ada di sini, ada di sini ya. Nanti teksnya ada di sini ya. Hubungin Mbak Ari ya. Ya lanjut. Gua bayar. Nah, tadi iklan tuh. Tapi memang bener sih makanannya enak-enak di sini. Setuju nggak Bang? Wush, Ya, mantap. Setuju ya. Mantap, Oke. mantap. Nah tadi kan sempat dibahas ke depan mau gimana. Nah sekarang yang paling deket ini kita mau ngapain dulu nih sebagai first step. program kerja ya. First step kita apa? Jadi
Kalau ngomongin panjang kan pasti memang kita harus yang ngomong yang hebat-hebat gitu ya. Langkah konkret pertama kita apa sih? Ya yang jelas nyusun program kerja gitu, program kerja. Setelah program kerja jadi, sama tadi saya udah bilang ke teman-teman di tim 13 ini, kita harus punya komitmen. Ya, minimal komitmen di fundraising itu, ya kan? Kalau kita sudah punya dana awal yang cukup, maka insya Allah kedepannya kita jalannya juga enak, gitu. Ya. Siap. Oke teman-teman, segitu aja dari kami. Kami itu banyak orang di sini. Kami Diafragma Indonesia Raya. Nah, bagaimana action Diafragma Indonesia Raya ke depannya? Tunggu aja di channel ini ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kamil Ahmad. Saya Muhammad Adnin. Saya Dul. Saya Baron Jaya Santika. Saya Eko Supriyanto. Saya Muhammad Ibrahim Latini Kadir. Muhammad Faizal Sah. Jujun Junaria. Ahmad Fadilah. Rizky Pradana. Yaki Jalu.